Salam, salam GTM, salam mujizat. Selamat datang di Gereja Bethesda Godly Miracle di ibadah raya yang pertama di pagi hari ini. Mengucap syukur kalau pagi hari ini kita bisa memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita akan mulai ibadah kita dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 84 ayat yang ke-6. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau lingkupi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Biarlah lawatan Tuhan nyata di kesempatan pagi hari ini. Kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kelimpahan, kami pulang membawa kesembuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan melawat kami saat pagi hari ini melalui pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Dalam segala janjinya tak berubah. Di dalam segala hal janjimu tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000
tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya. Tuhan akan membela setiap hidup kita, di dalam segala hal, dalam kehidupan kita. Janjinya tak pernah berubah. Haleluya. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan kan terjadi saat kita percaya. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membawa kita naik ke gunung. Haleluya. Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari kita senantiasa merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia pagi hari ini. Meskipun 1000 tangan manusia mencoba menjatuhkan kita, mencoba mengintimidasi kita, namun percayalah, tangan Tuhan kan selalu menopang. Tangannya selalu membela kita. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Allah yang selalu menopang hidup kami, Allah yang selalu siap, bahkan penjaga kami tidak terlelap. Haleluya. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh,
namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, lebih lagi dengan iman kita nyanyikan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangan Tuhan sanggup membawa kita ke gunung. Haleluya. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangan Tuhan akan membela kita naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, 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 Tuhan yang bela. Haleluya. Pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Setiap kita yang percaya kepadanya, firman-Nya akan digenapi. Firman-Nya akan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, pembela kami yang tak pernah terlelah. Dalam kesesakan Kaulah penolong yang terbukti. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu, Kau yang kami sembah. Pertolongan kami ada dari-Mu. Saat kami percaya, saat kami menaikkan doa kami, Engkau bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan pagi hari ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita, pandangan kita hanya kepada Dia. Sebab ketika kita bersungguh-sungguh, Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang,
sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Percayalah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa, beri kemuliaan buat Tuhan kita dengan iman dan percayamu. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagi. Haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangan. Kami percaya Tuhan, doa kami akan membukakan tingkap langit bagi hidup kami. Haleluya. Sebab kami tahu, sebab kami percaya, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang,
Lebih lagi, katakan kiri kananmu, Tuhan kita maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Ekspresikan sukacitamu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sembahkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Segala nama. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Lebih kuat lagi, sebab namanya penuh kuasa. Amin. Yes, yes. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Oh, ibu percaya bahwa nama Yesus berkuasa? Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Biarlah iman kita semakin bertumbuh. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Haleluya.
percaya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Mari kaum wanita pujikan lagu ini. Kaum pria kita membawa doa. Haleluya. Sakadalah patakaya sakadalah. Apa sakadalah patakaya. Sakadalah patakaya. Sakadalah bos. Sakadalah bala. Mari kaum pria kita nyanyikan lagu ini, kaum wanita berdoa di hadapan Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Sama-sama kita pujikan. Saat kami tak berdaya, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku kami mau percaya Tuhan, kuasa-Mu semakin sempurna dalam hidup kami. Oh, mujizat itu nyata. Namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu dekat di mulut kita. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan kami, namun Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mujizat itu sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Daniel dan Koko, saya persilakan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang untuk beribadah di dalam keadaan yang baik,
Ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan beri hikmat supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong, menuntun setiap kami, menerjemahkan setiap firman yang kami dengar, sehingga firman itu tertanam di hati, bertumbuh, berbuah, dan bermanfaat dalam hidup kami. Terlebih kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua, berkati tempat ini ya Tuhan. Biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Kongsi Facai, ya, Kyonghi buat Bapak Ibu yang merayakan Imlek tahun ini, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa kiranya di tahun ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Tema kita bulan Februari adalah doa orang benar dalam nama Yesus Kristus besar kuasanya. Jesus Christ is the mighty name. Yohanes 14 ayat 14 berkata demikian, saya bacakan buat kita semua. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ayat ini memiliki arti demikian, bahwa Yesus memberi hak kepada kita, kepada saudara dan saya untuk menggunakan namanya. Nama yang penuh kuasa. Untuk apa? Untuk meminta, kata firman Tuhan. Jika kamu meminta. Ya. Dalam arti, ya untuk berdoa. Berdoa kepada Bapa di sorga. Dan kita dapat mempergunakan nama ini, memakai nama ini, Bapak Ibu, kemanapun kita berada, kapanpun, ya kita boleh menggunakan nama ini. Untuk apa? Untuk memulai segala sesuatu kegiatan kita. Memulai pekerjaan kita, aktivitas kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kemudian nama ini juga dipakai untuk mengakhiri setiap doa, setiap permohonan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nama ini juga dipakai untuk mengusir setan. Mengusir penyakit. Ketika kita mengusir setan, mengusir penyakit, kita berdoa demi nama Tuhan Yesus. Nama yang sangat luar biasa. Saudara, ketika kita berdoa menggunakan nama Yesus, maka mujizat terjadi. Dengan catatan, orang yang berdoa adalah orang yang benar. Katakan orang yang benar, 2, 3. Orang yang benar. Bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya adalah bilangan orang yang sudah menerima kasih karunia. Sudah dibebaskan, sudah dibenarkan, sudah diselamatkan. Pada dasarnya kita ini semua enggak ada yang benar. Ya, tidak ada yang selamat, tetapi karena Yesus, oleh karya Yesus di kayu salib, maka kita ditebus. Dan sekarang saudara dan saya menjadi orang benar. Dan ketika kita sudah menjadi orang benar, maka ayat tadi berlaku buat kita semua. Sehingga saudara di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan demikian. Kalau kita baca di bagian bawah, bagian B, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang sudah berlaku bagi saudara dan saya karena kita sudah menjadi orang benar. Karena kita sudah punya predikat sebagai orang benar, atau lebih tepatnya orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Minggu pertama sudah dibahas tuntas oleh Bapak Gembala tentang ini. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah predikat orang benar ini terus melekat kepada kita, kepada saudara dan saya? Ya, predikatnya melekat. Ketika saudara dan saya diselamatkan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka predikat itu ada dalam kehidupan kita dan melekat. Ya. Tetapi kuasanya
tergantung dari perbuatan kita. Kita punya predikat orang yang diselamatkan. Kita punya predikat orang Kristen, orang percaya. Tetapi pernahkah kita sadari ketika kita berdoa, kok rasanya tidak ada kuasanya? Bukan nama Tuhan yang tidak berkuasa, tetapi ada pengaruh perbuatan kita. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita sudah dibenarkan. Ya, artinya bahwa sama dengan kita sudah diselamatkan. Pertanyaan lagi, apakah kita sudah selamat? Yang sangat mendasar saudara, tetapi seringkali kita meragukannya. Saudara, kita sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, kita selamat. Selama saudara dan saya tidak murtad, kita selamat. Saudara sering, kalau saudara memperhatikan tiap kali ada ibadah pemakaman gitu ya, seringkali hamba Tuhan membuka ayat di dalam pengkhotbah gitu ya, pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, dan debu kembali kepada tanah, ya, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, kemudian saudara memulai menyimpulkan orang ini masuk surga. Rohnya kembali kepada Allah, benar? Ya, kalau dia setia sampai dia mati. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saudara dan saya masih hidup di bumi ini, saya tidak tahu umur saya sampai berapa. Apakah saya setia? Kalau saya setia sampai Tuhan panggil, maka saya selamat. Pertanyaan buat kita lagi, apakah kita bisa mempertahankan dengan baik kepercayaan itu? Yang sudah dibenarkan, sudah diselamatkan, dengan menjandang yang namanya predikat orang benar. Ya, dan terus kita dituntut untuk menjaga kekudusan hidup kita, oleh sebab itu kita harus mengadakan pengakuan dosa itu setiap saat, setiap waktu. Ya, bukan ketika saudara dibaptis, saudara dikatakan selamat, namanya tercatat di dalam buku kehidupan dan itu sudah berlaku untuk selama-lamanya. Ya, berlaku sebetulnya, tetapi saudara harus mempertahankannya. Ya. Sehingga ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan berkenan. Ya, seperti itu. Bapak Ibu berbicara tentang predikat ini, ya, seringkali jangan salah. Ya, jangan ketika sudah menerima predikat, kemudian saudara santai, tenanglah, predikatku sudah orang benar, sudah pasti diselamatkan. Saya cerita sedikit, anak saya Selin tempo hari saudara sempat telepon, ya curhat lah, biasa anak ini curhat. Satu ketika dia ujian skripsi, ya sambil ya dinyatakan lulus tetapi sambil menunggu nilai keluar, ya ada beberapa hal yang harus dia kerjakan lagi, masih ada revisi dan lain sebagainya. Singkat cerita saudara, dia katakan puji Tuhan karena sudah tidak melewati semester ini dan tidak harus bayar lagi. Orang tua senang saudara ya, karena tidak harus bayar lagi. Singkat cerita dia kirim pengumuman ke grup keluarga, saya baca, ya silahkan membuat surat ya untuk menyatakan melengkapi berkas-berkas dan menyatakan tidak membayar lagi uang kuliah untuk semester berikutnya. Ya sudah, saya santai. Beberapa hari kemudian saya tanya, sudah ngurus surat itu Selin? Belum katanya. Loh kok belum? Syaratnya tunggu nilai katanya. Coba saya baca lagi. Ini jelas-jelas saya bilang. Dikatakan sambil menunggu nilai silakan membuat surat ini supaya gak bayar lagi. Iya benar tulisannya gitu, tetapi syaratnya harus ada nilai. Waduh, ini orang Tarakan bilang celaka 12 ini. Saudara, waktu berjalan, deadline-nya tanggal 31 Januari. Lewat itu sudah memasuki semester baru dan harus bayar. Singkat cerita lagi saudara, tanggal 30 saya tanya anak ini, gimana Selin? Belum keluar nilainya, astaga. Ya sudah, gimana lagi? Ya, puji Tuhan sekitar siang gitu dia katakan, oh sudah keluar katanya, sudah keluar nilainya. Oh ya puji Tuhan, berarti nggak bayar. Nomor satu yang ditanyakan orang tua berarti nggak bayar ya. Bayar itu kayaknya seperti momok gitu ya buat orang tua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya sudah, singkat cerita. Satu sisi dia senang, tetapi satu sisi dia mengeluh lagi.
perubahan lagi peraturan tahun ini katanya. Kenapa? Karena kuliahnya lama 9 semester, jadi kebetulan nilainya puji Tuhan baik saudara, dapat predikat dengan pujian, tetapi dia katakan gini, tahun ini tidak sama dengan tahun lalu. Tahun lalu kita masih yang lulus dengan pujian dapat selempang katanya, tahun ini nggak dapat. Ya, selempang apa sih? Ya dapat selempang katanya, tapi tahun ini nggak dapat. Kemudian saya mulai mengerti, saya hibur dia, nggak usah khawatir masalah selempang. Papi punya selempang, nanti papi bawakan dari Tarakan. Papi punya stola yang biasanya untuk perjamuan kudus. Ya. Saudara, itu predikat buat dia. Tetapi permasalahannya adalah ketika dia punya selempang predikat itu, apakah bisa mempertahankan predikatnya dengan baik? Demikian juga dengan predikat orang percaya yang sudah diselamatkan, saudara. Sudah dikuduskan, sudah dibenarkan. Apakah saudara bangga dengan selempang orang benar dan kemudian ya perbuatannya tidak tahu? Kita harus setia dan mempertahankan perbuatan baik itu, saudara. Ya, bukan hanya selempang. Kemudian saya katakan gampang, nanti papi buatkan bordirkan di THM biarpun tidak dikasih. Ya, enggak sih, beli boleh. Oh, maksudnya iya dulu dikasih, yang sekarang enggak dikasih, harus beli sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, predikat orang benar. Ya. Karena ketika kita sedang jatuh di dalam dosa, sedang kompromi dengan dosa, saudara, meskipun ada selempangnya orang benar, saudara, tidak ada jaminan. Kuasa Tuhan tidak terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya, meskipun berdoa seperti Musa, yang kepalanya dijepit di antara kedua lututnya, saudara. Dan predikat orang percaya, orang benar yang sudah dibenarkan tidak menjamin ketika masih kompromi dengan dosa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya saksi sedikit juga. Sekian tahun yang lalu Bapak Ibu yang jemaat yang lama kenal dengan hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, namanya Pak Handi dan Ibu Teni. Masih ingat ya? Beliau sekarang di Jakarta, Pak Handi kerja di Berau. Satu ketika hamba Tuhan ini beli rumah. Nah, yang tahu ya, rumahnya dekat rumah Pak Norman ketika itu. Konon katanya rumah ini angker. Memang pada faktanya rumah ini adalah rumah perdukunan. Singkat cerita, dibeli oleh hamba Tuhan ini. Karena ada sekian puluh orang yang melihat rumah ini dan tidak jadi, ada saja ceritanya. Katanya ketika melihat rumah ini ada yang jagalah, yang ini dan lain sebagainya. Dan ini anak Tuhan, yakin dan percaya lebih menang dari setan, maka dibeli. Singkat cerita, rumah ini kondisinya memang kurang baik dan harus direnovasi. Satu ketika, karena dia waktu itu anggota MC saya, FA ya waktu itu, dia telepon saya, Pak, bisa enggak doakan rumah ini? Oh bisa. Bapak Ibu, ketika itu saya ada di jalan naik motor, sedang bekerja, sedang sibuk-sibuknya, sedang ke sana dan kemari. Bapak Ibu yang bekerja, itu ketemu dengan orang macam-macam ya. Enggak semua orang baik, betul? Ketemu orang yang menjengkelkan, mungkin saudara juga sedang marah-marahan dengan orang. Ketika itu saya lagi ruwet. Karena hamba Tuhan harus siap, saya katakan siap, saya meluncur langsung ke sana. Dengan pikiran yang penuh dengan ini, habis marahin orang juga, saudara. Habis memikirkan ini dan itu juga. Langsung berangkat, kemudian hamba Tuhan ini suami istri sudah ada di situ dan siap berdoa. Tidak pikir panjang, saya langsung berdoa, langsung nyembah, muji Tuhan, langsung berdoa, bahasa roh. Singkat cerita, sekian menit kami berdoa, saya merasakan ada sesuatu yang aneh, saudara. Kok saya ini doa ngotot sampai teriak-teriak, kok rasanya tidak ada kuasanya. 10-20 menit kemudian saya pelan-pelan saya hentikan, saya ngobrol dengan hamba Tuhan ini. Saya akan mempersiapkan diri sebentar. Bapak Ibu juga tolong mempersiapkan diri dengan baik. Tolong pemberesan dulu. Singkat cerita, ya memang ada sesuatu,
mereka berdua kompromi dan kemudian saling memaafkan dan lain sebagainya, berpelukan menangis. Saya mempersiapkan diri dengan baik, saya buang semua urusan pekerjaan saya yang tadi habis ngomel-ngomel sama orang itu saudara, buang semua, saya fokus, kemudian saya berdoa, menyembah 5 menit, memuji Tuhan, sesuatu yang baru terjadi. Ada satu kuasa yang luar biasa, enak nyembah saudara. Satu ketika sudah kami akan mengolesi rumah itu dengan minyak, olesi di pintu dan lain sebagainya, saya selalu sedia minyak urapan. Dan satu ketika ada satu tempat, konon ketika itu adalah ceritanya tempat itu adalah tempat tidur dari sang dukun, ya, dan sudah tidak bisa berjalan lagi, sudah lumpuh, sudah tua. Tempat itu seperti cor gitu ya, berbentuk ranjang, tetapi di bagian punggungnya ini agak naik gitu, jadi tidak terlalu rebah. Ini paten ya, tidak dirubah-rubah seperti itu. Dia katakan dulu tempat perdukunannya di sini, ritualnya di sini, tidurnya juga di sini, matinya juga di situ. Singkat cerita, karena ada yang spesial di situ, terakhir saya doakan minyak itu tidak saya oles, saya tuang. Sambil berdoa kami bertiga, ada sesuatu yang terjadi, ada suara yang keluar dari tempat itu, suara orang lari, pok 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 pok, dan lari ke atas. Lotengnya hanya setengah, kemudian kayu dan sudah jabuk. Saya lari naik, diikuti Pak Handi naik, dan tidak sampai naik saya takut ambrol karena sudah jabuk. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika saya mau berdoa ngusir setan dan saya tidak siap, tidak ada kuasanya, bukan tidak ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Saya yang punya predikat orang yang dibenarkan tadi itu belum siap. Singkat cerita kami berdoa dan akhirnya rumah itu direnovasi menjadi rumah yang baik, rumah yang indah. Harusnya saudara, saya seharusnya harus dengan instan, dengan cepat bisa menguasai diri, bisa menenangkan diri, tidak seperti tadi. Pikiran lagi ruwet, doa ngusir setan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ini adalah kesaksian berbicara tentang kuasa nama Tuhan Yesus. Ya, harus ketika seperti itu saya hamba Tuhan harus segera bisa fokus sebenarnya. Ya, sehingga semua berjalan dengan baik. Matius 5 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Alkitab sudah mengingatkan saudara, kalau ada sesuatu bereskan dulu, baru memberi persembahan, sama dengan baru mau memberi penyembahan, sama mau berdoa, meminta sesuatu, mengusir setan, mengusir penyakit, sama bereskan dulu saudara. Saya tadi seharusnya membereskan dulu, ya, maka kuasa Tuhan itu nyata. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, syarat doa orang benar yang dijawab adalah, yang nomor satu adalah dia orang benar. Sudah ya, clear ya, orang benar, dan kita sudah dibenarkan. Bukan cuma orang benar, tetapi orang yang sedang benar. Bukan sudah dibenarkan, tetapi sedang tidak benar. Sedang benar. Ya. Ketika kita sedang berdosa, sedang tidak benar, saudara, seumpama Tuhan panggil ketika itu, ya saya tidak bisa menjawab, saya tidak bisa menjudge, itu haknya Tuhan. Ya, Allahu alam ya. Jadi kita harus menjaga terus kekudusan hidup itu. Nomor 2 adalah yakin. Ya, Yakobus 5:16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Kita harus yakin. Ya, konteks Yakobus 5 ketika itu adalah doa untuk orang sakit. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, doa mengusir setan. Ya. Jangan di dalam keadaan berdosa.
Ada cerita lagi sedikit, hari Jumat kemarin Ibu Ida cerita ketika awal pelayanan kita dulu sempat diperhadapkan dengan orang yang kerasukan di mall ya. Dan ini sangat penting saudara. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ya, ketika hamba-hamba Tuhan bahkan dari orang lain juga berdoa ya. Kemudian satu ketika sedang berdoa ada seorang ya orang Kristen ya. Datang kira-kira mau ikut membantu mengusir setan lah, kira-kira seperti itu. Saudara, saya posisikan saya ini sebagai orang yang kerasukan. Ya, ini dikelilingi orang yang sedang berdoa. Satu ketika ibu tuh masuk di pintu dan di sela-sela ibu ini orang yang kerasukan tuh mencari dia. Dan terlihatlah wajah orang itu, langsung ditunjuk, hai kamu orang munafik. Saudara, Alkitab mengatakan demikian, kita akan dipermalukan. Jadi kita harus benar-benar siap, benar-benar kudus, jangan dibuat main-main. Doa mengusir setan, ya, puji Tuhan. Saudara sedang sakit hati, saudara berdoa. Pertanyaan saya, apakah doa saudara dijawab? Saudara sedang sakit hati, saudara berdoa, saya pastikan tidak dijawab. Umpama saudara mengatakan kepada saya, dijawab kok Pak, saya minta ini dijawab, saya pastikan itu bukan dari Tuhan. Karena ketika saudara sakit hati, kesel sama orang, saudara itu perbuatan daging, bukan perbuatan roh. Ya, saya pastikan itu bukan dari Tuhan, justru itu akan menjerumuskan saudara jawaban-jawaban doa yang sepertinya dari Tuhan. Kita tidak bisa berdoa ketika kita sedang sakit hati kepada orang, harus dibereskan dulu seperti firman Tuhan tadi. Ya, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, nomor 3 adalah syaratnya dalam nama Yesus. Ini adalah pokok bahasan kita sepanjang bulan Februari. Jesus Christ is the mighty name. Sepanjang bulan Februari kita membahas tentang ini. Dan mujizat akan terjadi ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tentunya syarat-syarat tadi harus dipenuhi. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, yang dimaksud di dalam nama Yesus bukan cuma menyebut nama Yesus ya, seperti mantra, saudara menyebut apa dalam pikiran saudara, kalau sebut nama ini maka doanya manjur. Apa bedanya dengan abrakadabra? Bim salabim. Jangan dianggap seperti mantra nama Tuhan Yesus ini. Bukan juga saudara sedang menjual nama. Kalau saya pakai nama ini, pasti terjadi, dikabulkan. Kalau saya pakai nama Yesus, pasti terjadi, sementara perbuatan kita tidak mendukung. Saya punya teman, orang Jakarta sekarang ada di Tarakan, sudah sepuh. Dia cerita, seumur hidup saya tidak pernah punya SIM. Hidup di Jakarta tidak punya SIM. Saudara, ternyata kebiasaan dia selalu bawa tas lempang, dan di dalam tas itu ada beberapa amplop. Saudara bisa menebak, amplop-amplop itu di depan tertulis kepada yang terhormat Kapolsek Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan lain sebagainya. Banyak nama. Saudara, ketika ada razia dan dia dihentikan, dia buka, Pak maaf Pak, saya buru-buru, dibukalah nama salah satu itu. Saya buru-buru mau ngantar ini Pak. Seumur hidup dia tidak pernah punya SIM. Dia sedang menjual nama kepala kepolisian, saudara. Saudara, ini cerita yang konyol, orangnya masih hidup. Silakan ditanya, nanti saya kenalkan, namanya Pak Hasan. Ya, saudara, orangnya masih ada di sini. Saudara di dalam Tuhan, jangan juga menjual nama Tuhan Yesus, saudara. Ya. Demikian juga, jangan memperlakukan nama ini dengan latah. Ya, sedikit-sedikit dalam nama Tuhan Yesus. Ya, memang harus sering menggunakan nama ini, tetapi dengan takut dan gentar, bukan cuma keluar di mulut. Bahkan orang mau melakukan kejahatan pun, kalau saudara lihat di film itu menyebut nama Yesus. Merampok satu rumah, bagi tugas di sana dan sini, ketika di sini buka brankas ada berlian, emas dan lain sebagainya, dibuka dia katakan Jesus Christ. Saudara mau melakukan kejahatan pun, apa yang ada di pikiran dia? Nama ini tidak boleh diucapkan sembarangan.
Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan tidak hormat, dipakai untuk nyolong, saudara. Dipakai untuk ngerampok. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sampai di sini kelihatannya kehidupan orang percaya agak berat ya. Harus menjaga dan lain sebagainya, kekudusan, harus menjaga nama itu, ya tidak boleh dengan sembarangan. Kok kayaknya saya ini ragu-ragu bisa selamat enggak sih Pak? Kita ini maunya kan hidup ya biasa, seenaknya lah, semaunya, sembarangan lah, tapi doanya dijawab. Ya semua orang mau seperti itu, saudara. Ya, tetapi tidak demikian, saudara. Kemudian ada pertanyaan, saudara, apakah kita bisa hidup benar? Apakah kita doanya bisa dijawab, bisa dikabulkan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebenarnya ketika saudara dan saya menyadari bahwa ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, maka kehidupan kita ini sebenarnya enggak berat-berat amat juga. Tidak terlalu berat sebenarnya. Karena kita dimampukan, saudara. Saudara ditolong oleh Roh Kudus, dinasehati, saudara dihibur. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sadari ini, saudara, maka kehidupan kita tidak berat. Kembali kepada nama Yesus, saudara, bagaimana kita bisa memahami dan kemudian memperlakukan dengan baik nama ini, dengan benar, saudara, karena nama ini luar biasa. Filipi 2 ayat 9 berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus Kristus ini adalah nama di atas segala nama, bukan sebutan nama biasa, saudara. Ya. Bukan Jesus Manuel Corona itu pemain bola dari Portugal itu ya, saudara. Itu sebut namanya sembarangan gak apa-apa. Saudara Islam Tuhan, dan nama ini lebih dari sebuah kata kunci, lebih hanya sekedar password, saudara. Tetapi kita harus mengerti maknanya, mengenal Dia lebih baik lagi, kemudian kita harus beriman kepadanya, kita harus percaya, kita harus mengaku dari mulut kita, ya. Kemudian kita juga harus meresponi setiap firman-Nya dengan baik, setiap firman yang kita dengar, saudara, kita lakukan dengan baik. Ya, lebih penting. Ya, itu sangat penting, saudara. Dan kalau kita memahami, percaya, kemudian takut dan gentar akan nama itu, yakin dan percaya, maka mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tidak usah dipikir terlalu berat, saudara, karena ada Roh Kudus yang sudah diberikan dalam kehidupan saudara dan saya yang siap menolong. Ya, tergantung saudara mau minta tolong apa tidak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua berdiri, saudara. Saya akan ambil waktu sebentar, kita akan memuji Tuhan. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam percaya. Haleluya. Sama-sama kita pujikan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada
dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa Dalam nama Yesus. Kita ambil waktu sejenak, kita menyembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur karena kita sudah dibenarkan, sudah diselamatkan. Mari bersyukur sebab Tuhan baik. Dia sungguh teramat baik. Mari naikkan ucapan syukurmu, bermazmur bagi nama Tuhan. Sebab kita sudah dibenarkan, sudah diberkati. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang penuh kuasa. Haleluya. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Engkau sungguh. Haleluya. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa ketika kita percaya. Bersyukur saudara dan saya sudah dibenarkan. Mari menjaga kepercayaan itu dengan baik. Dan mulai kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap permohonan permintaan kita naikkan ke hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa. Yakin dan percaya, Tuhan mendengar bahkan menjawab setiap seruan doa kita. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah firman ini bermanfaat dalam hidup kami ya Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang hadir, berkati di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Kasih Allah terus melimpah. Dan biarlah nama Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah dengar firman Tuhan dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mau belajar memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita memberi persembahan.
tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. selamanya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman, kami persilahkan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Say you one more time. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama cepat katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Musik memuji Tuhan, come on. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita. Ya, puji Tuhan, itu yang disampaikan saudara. Dan kongsi Fatsai buat saudara-saudara yang merayakannya. Maaf kalau saya kami belum sempat mengunjungi rumah saudara. Tetapi kiranya kami semua mendoakan kita semua diberkati oleh Tuhan. Setelah ini, ibadah ini, saya dengan istri akan ke sekolah minggu karena hari ini ulang tahun sekolah minggu. Selain merayakan tahun baru Chinese, hari ini adalah ulang tahun sekolah minggu juga. Saya melihat tidak ada yang baru, dan saudara adalah umat Tuhan yang setia, kasih tahu kiri kanan, setia dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, itu saja. Terima kasih Pak Daniel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau saudara mendengar kemarin saya ke rumah sakit, saya ke rumah sakit, sebenarnya disarankan dokter harus istirahat karena terjadi di bagian panggul otot yang keras, kaku karena kecapean yang menumpuk begitu ya.
dan sempat ada di rumah sakit kemarin, tetapi puji Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan, pasti segalanya akan menjadi baik. Saya harus berdoa, saya harus menyatakan kepada saudara-saudara bahwa nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Disarankan untuk istirahat, tapi untuk pelayanan memang ini bentuk istirahat. Saya juga beranggapan masuk hadirat Tuhan itu juga istirahat, sesuatu yang menyenangkan. Mari kita berdoa, mari kita mengakhiri ibadah ini dan pulang diberkati Tuhan. Kita pujikan Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Hidupku menggenapi Firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, dari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi Firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan iman. Haleluya. Hidupku menggenapi Firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama kami, Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama kami Tuhan, haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan amin. Sekarang berdoalah saudara ke hadapan Tuhan, didasari dengan nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kerinduan saudara, dan nyatakan ke hadapan Allah. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus yang terus menyertai kami, menuntun kami, bahkan memberkati kami. Akhir ibadah ini ya Tuhan, kiranya berkat ilahi tercurah atas kami umat-Mu yang setia beribadah ke hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran, tengadakan tangan saudara ke hadapan Allah. Sekarang terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.